Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis kemenangan Liverpool atas West Ham. Liverpool menutup tahun 2024 dengan pesta gol ke gawang West Ham. Gak tanggung-tanggung, tim asuhan Arne Slot ini berhasil mencukur tim tuan rumah dengan 5 gol tanpa balas. Di laga ini, pelatih asal Belanda tersebut kembali menunjukkan kelebihannya dalam menerapkan beberapa mikro taktik untuk membongkar pertahanan lawan. Kreativitas dan variasi set play ketika fase on possession jadi kunci keberhasilan Liverpool menciptakan banyak peluang. Total, mereka melepaskan 22 tembakan ke gawang West Ham. Terdapat 9 big chance di antaranya, dan berhasil menyerangkan 5 gol dari semua peluang dengan total nilai XG 3,09. Nah, penasaran bagaimana jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. West Ham bersama Julen Lopetegui turun dengan formasi 4-2-3-1. Di depan, Jarrod Bowen diplot sebagai penyerang tengah. Lopetegui menempatkan Emerson Palmieri yang berposisi asli bek kiri sebagai winger. Di tengah ada nama Lucas Paqueta, Edson Alvarez, dan Carlos Soler. Sementara itu, Liverpool bersama Arne Slot juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Di lini depan, Mo Salah tak tergantikan sebagai winger kanan, dan nampaknya Slot mulai mempermanenkan posisi Luis Diaz sebagai false nine dan Gakpo di pos winger kiri. Di tengah, Curtis Jones bermain di pos nomor 10. Gravenberch dan Mac Allister diplot sebagai double pivot. Saat bangun serangan, Liverpool menghadapi blok press West Ham yang berfokus untuk melakukan man-to-man marking terhadap dua pivot, Mac Allister dan Gravenberch. Liverpool pun melakukan beberapa taktik variasi build up untuk dapat mengeliminasi blok press West Ham. Di menit-menit awal, sempat terlihat Trent Alexander-Arnold memainkan peran inverted fullback yang bergerak ke lini tengah, menjadi ekstra gelandang bersama dua pivot. Variasi build up yang lain adalah dengan dua pemain depan yang bergerak melebar untuk menyediakan outlet progresi di koridor sayap. Skema ini dilakukan oleh Curtis Jones yang bergerak melebar ke sisi kanan. Juga si penyerang false nine Luis Diaz yang melebar ke sisi kiri. Terlihat di sini, ia mencoba mengekspos ruang kosong di sayap kiri dan Gakpo yang mengikat bek kanan lawan. Guna memaksimalkan skema ini, Curtis Jones yang didorong untuk bermain lebih ke depan difungsikan sebagai pemain yang akan mengikat bek lawan, sehingga bek tersebut tidak bisa mengikuti pergerakan Luis Diaz. Setelah sempat tertahan hingga menit ke-30, Liverpool akhirnya berhasil pecah kebuntuan dengan skema ini. Terlihat Luis Diaz yang berada di ruang antar lini dan ada Curtis Jones yang mengikat backline lawan. Selain itu, ada juga Robertson yang invert dan mengikat satu pemain West Ham di lini kedua. Keberadaan Robertson dan Jones berhasil membebaskan Luis Diaz di ruang antar lini untuk menerima umpan dari Alexander-Arnold dan bisa langsung balik badan menghadap ke gawang lawan. Dia sebetulnya berniat melakukan link up dengan Jones. Bola dihalau pemain West Ham namun kembali jatuh di kakinya dan langsung ia selesaikan sendiri untuk buka keunggulan The Reds. Variasi selanjutnya adalah dengan mendorong Gravenberch untuk bergerak lebih naik. Hal ini dilakukan untuk menarik pemain lawan yang menjaganya dan memberikan keleluasaan bagi Mac Allister untuk memainkan peran playmaker di lini tengah. Mac Allister yang punya keleluasaan bisa beberapa kali mengkreasikan peluang dengan melepaskan umpan-umpan berbahaya ke belakang backline West Ham. Gol kedua Liverpool bermula dari skema ini. Terlihat bagaimana Gravenberch yang bergerak naik menarik pemain lawan yang menjaganya dan membuka jalur umpan kepada Mac Allister. Gelandang Argentina ini pun melepaskan long ball ke sisi kanan, di mana di area itu ada Salah dan Luis Diaz yang roaming. Diaz cutback ke Salah.
Situasi kemelut terjadi dan Salah dengan kemampuannya bermain di ruang sempit berhasil memberikan assist kepada Gakpo yang lebih menguntungkan untuk melakukan shooting. Liverpool unggul 2 gol. Jelang turun minum, The Reds memperlebar keunggulan dengan gol ketiga. Gol ini bermula dari keberhasilan Liverpool menggagalkan counter attack lawan dengan counter press-nya. Saat Soler menguasai bola, ada Luis Diaz yang melakukan gangguan dan Gakpo serta McAllister yang mempersempit ruang. Bola berhasil direbut, langsung dikonversi jadi serangan balik di area pertahanan West Ham. Curtis Jones di ruang antar lini memberikan assist dan peluang diselesaikan oleh Mo Salah lewat tembakan yang diarahkan ke tiang dekat. Pada babak kedua, peran inverted fullback yang dimainkan Trent Alexander-Arnold baru membuahkan hasil. Nampak ia yang berada di tengah sangat leluasa karena West Ham menerapkan blok pertahanan yang rendah. Nggak lama setelah menerima umpan, Alexander-Arnold langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola sempat membentur bek West Ham dan berubah arah sehingga Areola mati langkah. Dengan unggul 4 gol di sisa waktu yang masih banyak ini memberikan keuntungan bagi Liverpool yang dapat melakukan rotasi. Selain memiliki variasi saat fase on possession, di laga ini Liverpool juga bermain solid saat fase out of possession atau tanpa bola. Liverpool menerapkan block press berbasis man-to-man marking untuk menghambat bangun serangan West Ham. Mo Salah dan Diaz sebagai pressure di depan untuk menekan center back, dan di tengah Curtis Jones marking gelandang bertahan. Liverpool akan meningkatkan intensitas pressingnya ketika ada trigger atau pemicu, salah satunya yaitu saat kiper mengumpan ke center back. Terlihat di sini, begitu umpan dilepaskan, blok press Liverpool langsung menekan untuk persempit ruang dan menutup opsi umpan terdekat. Dengan pressingnya ini, The Reds berhasil bikin West Ham gak nyaman ketika build up dan memaksa mereka lepaskan long ball ke depan. Pemain Liverpool di belakang pun sigap dalam melakukan duel untuk memenangkan bola long ball tadi. Praktis di laga ini, West Ham gak banyak berbicara. Mereka hanya lepaskan 7 tembakan, nilai XG-nya hanya 0,32, dan 1 tembakan membentur mistar. Menjelang laga berakhir, Liverpool memantapkan kemenangannya dengan gol dari serangan balik cepat yang diinisiasi oleh Mo Salah dan diselesaikan dengan apik oleh Diogo Jota. Satu hal lagi yang menarik dari Liverpool adalah skema bola mati atau set piece-nya. Yap, di laga ini terlihat anak asuh Arne Slot menerapkan pola saat corner kick dengan pemain yang berkumpul di satu area dan bergerak ke tengah untuk menciptakan situasi chaos. Pada momen yang lain, Liverpool menempatkan 5 pemain di tiang jauh yang akan bergerak maju saat crossing dilepaskan. Sekilas cara ini mirip dengan Arsenal, namun bedanya Liverpool nggak melakukan gangguan terhadap kiper lawan. Skor 0-5 bertahan hingga akhir. Liverpool menang telak sekaligus memantapkan posisinya sebagai juara paruh musim. Terpaut 8 angka dari peringkat kedua dengan masih menyisakan 1 laga yang belum dimainkan.